Mungkin topik yang akan kita bahas kali ini tidak ada heboh-hebohnya sama sekali dibandingkan dengan membahas power up-nya Sanji, Zoro, Luffy, Kid Law atau karakter-karakter keren lainnya yang sedang di blow up di mana-mana. Tapi coba bayangkan, jika tidak ada yang tahu cara menghentikan Kazenbo, selain membiarkannya menyelesaikan misi terakhirnya, yang itu berarti seluruh Onigashima akan benar-benar terblow up, yang juga berarti yang selamat cuma tinggal Sanji dan Brook doang. Tidak perlu menunggu 5 tahun lagi, One Piece sudah akan langsung tamat, bro. Makanya sebelum terlambat, saya mau mengingatkan kalian kembali tentang Kazenbo ini yang menurut saya adalah ancaman terbesar di atas pulau Onigashima saat ini. Kelahiran Kazenbo dari goresan terakhir kuasnya Kanjuro jauh bertolak belakang dengan prinsip kerja Devil Fruit yang kita tahu selama ini. Normalnya, ketika seorang Devil Fruit user mati, maka hasil kreasinya yang menggunakan kekuatan Devil Fruitnya itu juga akan menghilang. Jangankan mati, pingsan saja sudah membuat pengaruh sihir bonekanya Sugar lepas. Bayangan-bayangan yang dicuri oleh Gekko Moria juga pulang ke asal mereka masing-masing begitu Moria KO dikoploki Luffy. Tapi untuk kasus Kazenbo ini kok beda ya? Dalam hati saya sempat marah dengan inkonsistensi yang dilakukan oleh Eiichiro Oda di chapter 1030 itu. Namun setelah saya pikir-pikir lagi, wujud si Kazenbo ini kok mirip dengan wujud Kanjuro kecil saat pertama kali bertemu dengan Orochi di manga One Piece chapter 974 ya. Dan saat itu, saat bertemu dengan Orochi dengan wujud mirip Kazenbo ini, posisi Kanjuro masih belum memakan buah iblis Fude Fude no Mi. Jadi, entah itu hanya efek dramatisasi dendam kesumat atau bukan, atau hanya cara Oda menyembunyikan wujud asli Kanjuro biar kelihatan misterius, saya pikir apa yang terjadi sekarang sudah Oda rencanakan sejak saat itu. Sehingga kemunculan Kazenbo bukan sekedar plot armor belaka. Setelahnya saya browsing-browsing tentang cerita rakyat atau mitologi terkait si Kazenbo ini. Dan ketemu, konon katanya Kazenbo ini terlahir dari jiwa-jiwa para biksu yang gagal menjadi Buddha. Jadi gini ceritanya. Pada akhir abad ke-10, beberapa biksu di Jepang melakukan ritual bakar diri yang disebut dengan Funshi Ojo, dengan harapan setelah meninggal nanti mereka akan bisa menjadi Buddha. Namun, tidak semua biksu yang melakukan ritual tersebut berhasil menjadi Buddha. Beberapa biksu yang masih memiliki urusan dunia yang belum terselesaikan, arwahnya justru tidak sampai ke nirwana. Arwah mereka kemudian bergentayangan di Gunung Toribe dalam wujud makhluk api misterius yang kemudian para penduduk setempat menyebutnya sebagai Kazenbo. Nah, dari cerita mitologi ini, jelas sekali kasusnya agak mirip-mirip dengan Kanjuro. Meskipun sudah 2 kali coba dideportasi ke akhirat oleh Kiku dan Kinemon, tetapi Kanjuro masih belum mau mati juga. Kemungkinan karena dia merasa masih punya urusan di dunia yang masih belum terselesaikan, yaitu balas dendam kepada klan Kozuki. Nah, seperti halnya dengan Kazenbo dalam mitologi tadi, Kazenbo yang diciptakan dengan nafas-nafas terakhirnya Kanjuro ini sepertinya juga merupakan perwujudan dari jiwa penuh dendamnya Kanjuro yang masih belum mau pergi ke akhirat dengan damai karena merasa urusannya di dunia masih belum selesai. Dengan kata lain, Kazenbo ini adalah perwujudan dari jiwanya Kanjuro sendiri. Dugaan saya, kekuatan buah iblis itu terikat dengan jiwa usernya. Jadi selama jiwa usernya masih ada di dunia, si buah iblis tetap tidak akan bereinkarnasi lagi ke wujud buahnya. Meskipun usernya sudah mati. Makanya meskipun Kanjuro sudah mati, tetapi Kazenbo masih terus ada untuk menjalankan misi terakhirnya. Yang jadi masalah sekarang, jika benar Kazenbo ini adalah perwujudan dari jiwa penuh dendamnya Kanjuro, yang itu artinya Kazenbo ini adalah benar-benar makhluk astral, bagaimana Yamato nanti akan bisa menghentikannya? Sejauh yang saya lihat, jika urusannya dengan makhluk halus semacam itu, hanya ada 2 orang di Pulau Onigashima saat ini yang bisa menetralisirnya, yaitu Big Mom dengan Soru-Soru nominya dan Brook dengan Yomi-Yomi nominya. Masalahnya sekarang, Big Mom sedang sibuk main perang-perangan dengan Eustace Kid dan Trafalgar Law, sementara Brook lagi sibuk main kejar-kejaran dengan CP0. Sehingga 2 orang eksorsis tersebut sepertinya mustahil akan bisa turun tangan memasukkan Kazenbo ke dalam botol. Lagi pula, mereka berdua juga pasti tidak tahu kalau saat ini Kazenbo adalah ancaman yang paling berbahaya bagi seluruh kehidupan di atas Pulau Onigashima. Jadi, akankah nasib seluruh makhluk hidup yang ada di atas Pulau Onigashima saat ini berada di pundak Yamato? Mungkinkah Yamato punya teknik semacam Kagami-Yama versi besar yang nantinya akan bisa dia gunakan untuk menyegel Kazenbo agar tidak meledak di ruang senjata? Tunggu dulu. Selain Yamato, masih ada 1 orang lagi dari pihak aliansi yang tahu tentang Kazenbo dan misi Kamikaze-nya, yaitu Kinemon.
Mungkin begitu mendengar saya menyebut nama Kinemon, kalian akan langsung berpikir kalau nantinya Kinemon akan menggunakan teknik Kitsunebe Ryu-nya untuk mencincang Kazenbo hingga nyaris tidak meninggalkan bekas noda sedikit pun. Karena saat di Pang Hazard, Kinemon pernah bilang kalau tidak ada api yang tidak bisa dia potong. Dan jika ternyata Kazenbo tidak bisa dipotong juga menggunakan teknik Kitsunebe Ryu, karena Kazenbo bukanlah api murni, melainkan api dendam angkara murkanya Kanjuro yang baru akan berhenti meneror setelah misinya meledakkan ruang senjata berhasil, sebagai mantan rekan seperjuangan, Kinemon akan menggunakan ceramah no jutsu yang akan membuat Kanjuro tersentuh dan bertobat, lalu dengan sadar mencabut teknik Kazenbo-nya, kemudian jiwanya bisa meninggalkan dunia ini dengan damai. Ini jelas sebuah pemikiran yang sangat masuk akal dan legit sekali. Tapi bagaimana jika ternyata Eiichiro Oda punya pemikiran nyeleneh yang lain? Dan itu berkaitan dengan seseorang yang saat ini sedang OTW mengantarkan sepasang kaki Kinemon kembali kepadanya, yaitu God Usopp. Jadi setelah Usopp sampai di TKP dan tubuh Kinemon sudah berhasil disatukan kembali, Kinemon akan menggunakan kekuatan apinya untuk menghentikan pendarahannya Okiku. Karena Kinemon yakin saat ini Okiku masih belum tewas. Gara-gara itu, dia tidak punya cukup tenaga lagi untuk mengejar Kazenbo. Sehingga tugas mencegah Armageddon tersebut diestafetkan kepada Usopp. Tidak bisa dipungkiri lagi peran Usopp dalam setiap arc nyaris selalu bisa menjadi penyelamat dunia dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jika tidak ada Usopp di Thriller Bark, tidak akan ada orang yang bisa menghentikan Perona. Dan jika tidak ada Usopp di Dressrosa, mungkin tidak akan ada yang pernah bisa menghentikan Sugar. Sementara di dalam Perang Wano ini, Usopp masih belum mendapatkan peran besar semacam itu lagi. Sehingga saya pikir peran terbesar Usopp dalam Perang Wano ini adalah mampu menghentikan si Kazenbo ini. Lalu, bagaimana caranya Usopp akan sekali lagi menyelamatkan dunia? Bayangan saya, Usopp akan memasukkan Kazenbo ke dalam botol. Tapi bukan botol benar-benar botol ya. Kalian tentu masih ingat, sepulang dari Skypiea, Usopp membawa berbagai macam dial yang salah satunya sempat dia gunakan untuk melawan Luffy saat di Water 7. Nah, menggunakan dial ini, Usopp bisa menyerap apapun ke dalamnya dan merilisnya kembali jika dibutuhkan. Contohnya saja saat bertarung melawan Luffy di Water 7, Usopp sempat menyerap pukulannya Luffy, kemudian merilisnya kembali sebagai counter attack. Sehingga menurut logika saya, jika pukulan Luffy saja bisa diserap oleh dial ini, maka seluruh tubuh monster Kazenbo pun pasti bisa diserap juga. Dan dengan diserapnya si Kazenbo ke dalam salah satu dialnya Usopp, itu juga sekaligus akan menjadi senjata baru bagi sang dewa penyelamat kita. Senjata yang sangat mematikan dan tidak terhentikan yang kelak akan bisa dia gunakan jika kelompok topi jerami harus berhadapan dengan The World Government. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.